Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 evolusi akan membahas diskusi kali ini tentang variabilitas. Nah, sebelum kita memasuki diskusi hari ini, saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Azizah Rahmalia Juwita dengan NIM 19031128. Lalu ada saya sendiri, Fretty Hengki Karmelia dengan NIM 19031016. Dan yang terakhir ada Radiotur Rahma dengan NIM 19031016. Next, Rama. Baiklah, materi yang kami bahas untuk variabilitas ini mencakup 7 materi. Yang pertama ada faktor yang dapat menyebabkan keanekaragaman individu. Yang kedua ada variasi fenotipik dan genotipik. Yang ketiga ada variasi genotipik sebagai bahan dasar evolusi. Yang keempat ada timbulnya variasi genotipik. Yang kelima ada jenis-jenis mutasi. Yang keenam ada akibat mutasi terhadap organisme. Dan yang terakhir tentang keterkaitan terjadinya keanekaragaman dan mutasi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang faktor yang dapat menyebabkan keanekaragaman individu akan disampaikan oleh rekan saya, Radiotur Rahma. Kepada Radiotur Rahma, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, yaitu faktor yang dapat menyebabkan keanekaragaman individu. Nah, faktor yang pertama itu ada adaptasi. Nah, adaptasi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ada variasi. Variasi merupakan sesuatu hal yang merujuk pada peristiwa genetis yang menyebabkan individu atau kelompok spesies tertentu memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Variasi ini selalu terjadi dalam batasan informasi genetis yang ada. Dalam ilmu genetika, batas-batas ini disebut dengan kelompok gen atau gen pool. Variasi menyebabkan semua karakteristik yang ada di dalam kelompok gen suatu spesies bisa muncul dengan beragam cara. Nah, misalnya pada suatu spesies reptil, variasi menyebabkan kemunculan varietas yang relatif berekor panjang atau berkaki pendek. Karena baik informasi tentang kaki pendek maupun panjang terdapat dalam kantung gen. Selanjutnya, ada seleksi alam. Nah, seleksi alam menyebabkan perubahan pada spesies. Dengan adanya seleksi alam ini, hanya individu yang unggul dan memiliki karakteristik serta kemampuan yang berbeda dari individu lain yang dapat bertahan dan melanjutkan kehidupan, sehingga akan menghasilkan keturunan yang berbeda dari populasi yang terkena seleksi alam. Nah, perubahan tersebut bersama dengan adaptasi akan menciptakan perubahan secara genetik dan morfologi, sehingga akan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu variasi fenotipik dan genotipik. Nah, variasi fenotipik dapat menyebabkan adanya populasi atau reproduksi diferensial antar individu. Sifat-sifat ini berasal dari interaksi genotip dengan lingkungannya. Selanjutnya ada transversi.
Nah, sifat terwariskan dikontrol oleh gen dan keseluruhan gen dalam satu genom organisme. Variasi sebagai hasil meiosis dan rekomendasi pada fertilisasi organisme merupakan faktor yang penting. Pindah silang, translokasi, aberasi kromosom merupakan rekombinasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu variasi genotipik sebagai bahan dasar evolusi. Nah, variasi fenotipik dalam populasi dapat menyebabkan adanya seleksi atau reproduksi diferensial tadi antar individu. Variasi ini belum tentu menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan secara genetis. Variasi yang disebabkan berbagai keadaan luar dalam waktu pertumbuhan dapat dikenal dengan seleksi natural. Aksi seleksi natural pada segala macam variasi dapat mengubah susunan suatu populasi dalam rentang waktu yang tidak lama. Namun sebaliknya, aksi pada variasi yang mencerminkan perbedaan-perbedaan genetis mempunyai pengaruh jangka panjang. Jadi, variasi yang memang benar-benar fenotipik bukanlah bahan baku dalam evolusi. Selanjutnya, variasi genotipik. Evolusi menyangkut sifat genetis suatu populasi, bukannya sifat-sifat individu. Alel baru selalu timbul dari adanya variasi, sekali terbentuk suatu variasi dari berbagai macam alel. Nah, rekombinasi merupakan suatu mekanisme yang memberikan variasi genotip yang tidak terhingga pada suatu populasi. Variasi sebagai hasil meiosis dan rekombinasi pada fertilisasi organisme merupakan faktor yang sangat penting. Pindah silang, translokasi, aberasi kromosom merupakan rekombinasi berikutnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Radio Turahmah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aziza Rahmalia Juwita. Kepada Aziza, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai timbulnya variasi genotipik. Nah, yang pertama itu karena variasi genetis. Suatu populasi terdiri dari sejumlah individu, namun dalam populasi itu tidak ada individu yang serupa. Pada populasi manusia dapat kita lihat perbedaan-perbedaan itu dari ciri-ciri anatomi fisiologi dan perilaku. Perbedaan ini akan tampak dengan nyata atau tidak nyata. Selanjutnya, ada mutasi. Mutasi dapat terjadi di dalam sel somatik dan germlin atau sel benih. Mutasi pada sel somatik tidak diwariskan, maka hubungannya dalam evolusi untuk sementara tidak diperhitungkan. Sedangkan pada sel germinal diwariskan. Terdapat 4 aspek proses mutasi. Yang pertama, mekanisme molekuler yang bertanggung jawab untuk terjadinya mutasi. Yang kedua, efek setiap jenis mutasi terhadap material genetik produknya. Yang ketiga, ada atribut sementara dan ruang mutasi. Dan yang keempat, ada keacakan mutasi. Yang ketiga, ada proses reproduksi sosial. Nah, proses reproduksi seksual menciptakan kombinasi gen baru, genotip baru, dan akibatnya timbul fenotip atau varian baru di dalam populasi. Yang keempat, ada migrasi gen. Aliran gen merupakan pertukaran gen antar populasi, yang biasanya merupakan spesies yang sama, menyebabkan terpeliharanya variabilitas genetik dalam populasi kecil, yang bila tidak demikian, variabilitasnya dapat lenyap karena penyimpangan atau karena seleksi alamiah. Baiklah, selanjutnya mengenai jenis-jenis mutasi.
jenis mutasi yang pertama itu ada substitusi. Nah, substitusi yaitu mutasi gen yang mengarah ke perubahan kode genetik. Bisa terjadi pada kodogen atau DNA, bisa juga pada kodon, pada RNA-M, dari urutan kode basa nitrogennya, sehingga membawa kesalahan terbentuknya asam amino. Akibat kesalahan terbentuknya asam amino ini, membawa dampak ke kesalahan terbentuknya protein, kesalahan terbentuknya enzim karena komponen penyusunnya protein. Akibatnya dipastikan terjadi mutasi. Nah, substitusi ini dibagi menjadi dua berdasarkan perubahannya. Yang pertama ada transisi. Jika ada perubahan kode genetik, basa purin diganti basa purin, basa pirimidin diganti pula basa pirimidin. Ada transversi. Jika ada perubahan kode genetik pada nukleotida basa purin, digantikan basa pirimidin atau sebaliknya. Yang kedua ada rekombinasi. Nah, rekombinasi ini adalah proses perubahan besar-besaran di urutan nukleotida genom yang biasanya tidak diperbaiki oleh mekanisme perbaikan kerusakan DNA. Ada dua jenis rekombinasi. Pertama itu ada rekombinasi pindah silang dan non silang. Rekombinasi crossover atau pindah silang adalah hasil dari pertukaran fragmen DNA dari kromosom homolog dengan membentuk persimpangan ganda. Rekombinasi dapat terjadi dalam kromosom, umumnya antara dua kromatid. Selama meiosis dalam sel germline, rekombinasi adalah proses yang umum diamati antara kromosom non-homolog dalam sel-sel somatik. Rekombinasi terjadi antara kromosom homolog A. Yang C ada inversi. Nah, inversi ini adalah mutasi yang mengalami perubahan letak gen-gen karena selama meiosis kromosom terpilin. Inversi terjadi karena kromosom patah 2 kali secara simultan setelah terkena energi radiasi dan segmen yang patah tersebut berotasi 150 derajat dan menyatu kembali. Nah, inversi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada inversi parasentrik, terjadi pada kromosom yang tidak bersentromer. Yang kedua, ada inversi parisentrik, terjadi pada kromosom yang bersentromer. Nah, ini Nah, ini bisa dilihat gambar dari inversi tadi. Ada inversi parasentris dan inversi perisentris. Next, Ma. Nah, yang keempat ada delesi. Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Delesi terjadi ketika sebuah fragmen kromosom patah dan hilang pada saat pembelahan sel. Kromosom tempat fragmen tersebut berasal, kemudian akan kehilangan gen-gen tertentu. Namun dalam beberapa kasus, fragmen patahan tersebut dapat berikatan dengan kromosom homolog, menghasilkan duplikasi. Fragmen tersebut juga dapat melekat kembali pada kromosom asalnya dengan arah terbalik dan menghasilkan inversi. Nah, ini ada beberapa macam dari delesi. Yang pertama ada delesi terminal. Ialah delesi yang kehilangan ujung segmen kromosomnya. Yang kedua ada delesi interstitial.
yaitu delesi yang kehilangan bagian tengah kromosomnya. Yang selanjutnya ada delesi cincin, yaitu delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga membentuk lingkaran seperti cincin. Satu lagi itu ada delesi intertitial, ialah delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. Yang terakhir ada delesi loop, ya delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aziza Rahmalia Juwita. Selanjutnya, tentang akibat mutasi terhadap organisme akan saya jelaskan. Next, Ma. Yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama yaitu tanaman poliploid, yaitu tanaman hasil mutasi buatan yang menghasilkan tanaman menjadi lebih besar buah atau bunganya dan lebih sehat. Yang kedua ada varian baru. Nah, mutasi alami dapat menghasilkan individu yang mempunyai sifat atau fenotip berbeda dengan anggota spesies yang sama, namun tetap mempunyai kondisi yang sehat. Yang ketiga yaitu dampak positifnya keragaman fenotip pada tanaman. Nah, adaptasi ini diantaranya adalah dapat menghasilkan keragaman fenotip pada tanaman. Keragaman tersebut dihasilkan melalui budidaya tanaman, misalnya semangka tanpa biji. Yang keempat yaitu tentang pengembangan bioteknologi atau rekayasa genetika. Salah satu dampak positif dari mutasi yaitu teknik rekayasa genetika yang bertujuan untuk mengembangkan bioteknologi. Nah, cara ini dilakukan melalui proses penyisipan molekul DNA ke dalam sel. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Nah, yang pertama yaitu kematian mutan atau letal. Nah, kematian ini biasanya disebabkan oleh mutasi alam. Mutasi alam ini sangat berbahaya dan terjadi secara tiba-tiba dan acak. Yang kedua yaitu dampak negatifnya kelainan, cacat, atau sindrom. Nah, mutasi dapat menyebabkan kelainan atau sindrom, misalnya sindrom Down, sindrom Patau, sindrom Edwards, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dapat membahayakan lingkungan. Salah satunya tanaman padi hasil mutasi buatan membahayakan lingkungan karena hasil dari penyisipan DNA atau gen pembentuk sifat unggul pada tanaman itu tersebut dapat berpindah pada tanaman gulma. Materi yang terakhir yaitu tentang keterkaitan terjadinya keanekaragaman dan mutasi. Mutasi dapat menyebabkan perubahan gen maupun kromosom sehingga menimbulkan terjadinya perubahan. Nah, perubahan sifat pada tingkat sel ini sehingga tingkat individu, perubahan yang terjadi pada individu menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman suatu organisme. Nah, jika mutasi di alam ini terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu, tingkat keanekaragaman ini akan terus meningkat dan dapat menginisiasi terbentuknya spesies-spesies baru dengan sifat yang jauh berbeda dari sifat-sifat organisme asal mulanya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami tentang variabilitas.
Kami dari kelompok 8 mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.